Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Mandarogas dari kelas Kewirausahaan 3, hari Rabu jam 7.30, ruangan C413, Universitas Mercubuana. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan pitching dari bisnis saya yang bernama Hanran Society. Nah, Hanran Society ini memiliki tim bisnis, yaitu ketua timnya itu saya sendiri, William Madrogas, selaku mahasiswa Universitas Mercubuana, dan pik produksi dan keuangan adalah Muhammad Iqbal, rekan saya, dan pik pemasaran dan sumber daya adalah teman saya, Bintang Awal. Kemudian pik desain adalah Ramadito Naval Akila sebagai rekan saya juga. Nah, kemudian awal mula adanya Hanran Society. Nah, awal mula ini dari masalah lapangan, yaitu perkembangan dunia clothing yang sedang naik-naiknya di kalangan para remaja, dan akhirnya saya berserta rekan-rekan saya dan tim tertarik untuk menciptakan produk clothing. Nah, kemudian saya menyelesaikannya dengan membuka produk clothing dan bersiap untuk bersaing di dunia pasar clothing yang sedang berkembang dan naiknya. Nah, mulai dari persiapan itulah saya memulai usaha dari jenis clothing ini yang bernama Hanran Society. Produk yang kami jual adalah seperti baju, topi, jaket, tote bag. Nah, tetapi untuk topi, jaket, tote bag itu masih dalam perencanaan. Kemudian kompetitor dari Hanran Society ini adalah menurut saya dan rekan-rekan saya adalah kompetitor itu di dunia clothing ini sangatlah banyak. Nah, bahkan bisa dibilang semua bisnis clothing yang ada di Indonesia ataupun dunia adalah kompetitor dari bisnis kami. Nah, keunggulan produk jasa dari kompetitor itu adalah yang pertama, nama produk yang sudah terkenal lebih dahulu. Nah, sudah besar lah ibaratnya gitu. Nah, yang kedua, memiliki tim yang mumpuni dari setiap produk-produk bisnis lain. Keunggulan produk dari Hanran Society ini adalah dari segi desainnya. Nah, setiap desain dari produk kami itu memiliki makna dan filosofi. Jadi gimana ya? Jadi setiap desain produk dari kami sendiri adalah memiliki berbagai makna dan filosofi. Jadi tidak asal untuk mendesain, melainkan itu semua desain dari kami memiliki makna dan filosofi tertentu. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dari Hanran Society ini. Kemudian selanjutnya pelanggan dan komunikasi Hanran Society. Nah, pelanggan potensial kami untuk kalangan remaja umur 17 tahun ke atas. Kemudian ada juga untuk kalangan anak-anak, yaitu berumur 11 tahun sampai 17 tahun. Nah, bisnis ini akan berjalan di wilayah seluruh Indonesia, karena bisnis kami bermitra dengan platform jual beli seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk strategi marketingnya ini dari Hanran Society ini adalah yang pertama, melakukan pengiklanan produk kami melalui media sosial. Nah, yang kedua, meminta teman-teman kami untuk meng-share tentang bisnis kami. Kemudian bekerja sama dengan influencer di dunia clothing untuk mereview produk kami. Kemudian selanjutnya strategi Hanran Society akan agar calon pelanggan akan membeli dari produk kami itu yang pertama, melayani setiap pertanyaan mengenai produk kami serta menerima tips dan kritik dari pada produk kami yang diberikan oleh para konsumen. Nah, yang kedua, setiap sebulan sekali kami melakukan giveaway dari produk kami. Nah, selanjutnya, respon Hanran Society untuk merespon pertanyaan-pertanyaan misalnya dari pelanggannya. Nah, kami menyediakan kontak person melalui official akun lain untuk bertanya mengenai produk kami. Nah, bagaimana para konsumen jika ingin membeli produk dari kami, yaitu kami menyiapkan melalui satu official akun lain untuk bertanya-tanya. Nah, bisa juga untuk memesan. Kemudian yang kedua, melalui platform jual beli Tokopedia, dan yang ketiga melalui platform jual beli Shopee. Jika ada salah satu pelanggan yang komplain akan produk kami, adalah kami tentunya menerima mengenai komplain dari pelanggan tersebut. Komplain daripada tentang bisnis kami menjadikan sebagai evaluasi bagi kami yang tidak akan kami ulangi kembali. Nah, dan memberitahukan kendala yang dikomplaini oleh
dari konsumen itu tersendiri. Nah, maksudnya kami akan memberitahu ada masalah apa, mengapa komplain ini bisa terjadi gitu. Nah, terus kami memiliki strategi untuk menjadikan pelanggan Handron Society ini untuk menjadi loyal kepada bisnis kami. Yang pertama dengan menjawab setiap pertanyaan mengenai produk kami. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan daripada calon konsumen akan kami jawab dengan sempurna. Nah, kemudian meminta testimoni kepada konsumen yang sudah membeli produk kami, kemudian meminta kritik serta saran mengenai produk kami yang sudah mereka beli. Nah, untuk sumber daya Handron Society ini adalah saya sebagai ketua bisnisnya, dan untuk kalian saya merasa mampu memimpin bisnis dengan baik dan tepat untuk persaingan. Nah, untuk masalah peak produksi, saya percaya kepada rekan saya yang bernama Muhammad Iqbal. Nah, dia memiliki keahlian teliti dalam memproduksi suatu produk-produk. Kemudian untuk peak pemasaran bintang awal, yaitu mempunyai channel influencer, selebgram untuk mempromosikan produk kami. Selain itu, dia memiliki keahlian sendiri untuk mempromosikan produk kami. Kemudian ada lagi dari peak sumber daya, yaitu masih sama dengan rekan saya bintang awal. Nah, beliau memiliki keahlian, memiliki potensi untuk mencari konsumen dari berbagai kalangan. Kemudian dari peak keuangan sama seperti peak produksi, yaitu rekan saya Muhammad Iqbal. Nah, beliau mampu membagi setiap pemasukan dan pengeluaran dari setiap produk, serta dapat meminimalisir biaya produksi dengan cermat. Kemudian saya menambahkan dari peak designer, yaitu rekan saya Ramadito Naufal Akila. Nah, beliau memiliki keahlian skill desain untuk produk kami, serta memiliki konsep dari desain kami yang memiliki makna dan filosofi. Nah, saya menganggap indikator keberhasilan dari para tim ini yaitu dinyatakan berhasil saya sendiri jika mampu menyesuaikan bisnis dengan pasar clothing. Maksudnya saya tahu kapan akan naik turunnya dunia pasar clothing, saya harus menguasainya, seperti itu. Nah, kemudian untuk peak produksi, Muhammad Iqbal rekan saya jika sudah mampu memproduksi produk dengan konsisten. Nah, kemudian peak pemasaran adalah bintang awal. Nah, untuk rekan saya yang ini bisa dibilang berhasil jika mampu mempromosikan produk dengan baik dan mampu membuat produk ini dikenal masyarakat. Nah, kemudian peak sumber daya masih sama dengan bintang awal ini, dinyatakan berhasil jika beliau mampu memberikan atau menemui calon konsumen dari berbagai kalangan. Nah, dan untuk peak keuangan yang rekan saya peak yang sama seperti peak produksi yaitu Muhammad Iqbal, dinyatakan berhasil jika mampu menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran dari bisnis dan mampu menyesuaikan biaya per produksi. Nah, kemudian untuk peak desainernya, rekan saya Ramadito Naufal ini dinyatakan berhasil jika mampu membuat desain dengan memiliki makna dan filosofi yang jelas dan mampu diterima oleh para konsumen. Kemudian peralatan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk Handron Society ini yaitu alat bantu produksi seperti alat sablon yang diutamakan. Kemudian bahan baku satu seperti baju polos karena produk kita menjual baju. Nah, yang kedua adalah jaket polos. Nah, yang ketiga tote bag polos, yang keempat topi polos, dan yang kelima bahan-bahan untuk sablon. Bisnis kami bermitra dengan berbagai mitra. Nah, seperti mitra yang pertama itu adalah Instagram. Nah, kami memanfaatkan berbagai media, memanfaatkan Instagram sebagai menaruh katalog dari produk kami. Yang kedua adalah mitra Line. Nah, kami memanfaatkan sebagai kontak person untuk pertanyaan mengenai produk kami dan sebagai jalur konsumen untuk mengorder produk kami. Nah, yang ketiga adalah mitra yang ketiga adalah platform jual beli online seperti Tokopedia dan Shopee. Nah, kami memanfaatkan untuk para konsumen jika memesan atau mengorder produk kami dari platform jual beli tersebut. Nah, untuk biaya produksi yang dibutuhkan adalah itu yang pertama adalah baju, produksi baju, jaket, topi, dan tote bag.
itu pasti jelas harus membutuhi biaya produksi. Nah, kemudian biaya pemasaran seperti bekerja sama dengan para influencer itu memiliki pengeluaran juga. Nah, kemudian biaya distribusi seperti pengiriman produk kepada para konsumen. Nah, untuk keuangan Hanren Society ini, keuangan 1 tahun terakhir adalah baju plus sablon sebanyak 1 lusin. Banyak satuannya adalah 12 baju. Untuk proyeksi keuangan 1 tahun ke depan dari Hanren Society ini adalah untuk bajunya itu kami menyiapkan 2 lusin. Nah, banyak satuannya itu dari 2 lusin tersebut adalah total 24 baju. Nah, untuk biaya produksinya adalah 1.920.000. Itu sebanyak 2 lusin atau 24 baju. Nah, untuk satunya bajunya itu berkisar sekitar 80.000. Nah, itu sudah termasuk sablonnya. Kemudian adalah yang kedua, jaket. Nah, kami menyiapkan 1 lusin. Banyaknya itu dari 1 lusin adalah 12 jaket. Nah, totalnya itu untuk memproduksi jaket adalah 1.800.000. Satu jaketnya itu adalah 180.000 per satunya, sudah termasuk dari sablon. Kemudian untuk tote bagnya sendiri, kami menyiapkan 1 lusin. Nah, banyak satuan dari 1 lusin tersebut adalah 12 dan adalah 12 tote bag. Nah, total adalah 480.000 untuk tote bag. Nah, itu 1 lusinnya. Nah, untuk satuannya adalah Rp70.000 tote bag dan termasuk sablonnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah topi ini. Banyak produknya adalah sebanyak 1 lusin. Nah, banyak satuannya adalah 12 pak topi. Nah, untuk biaya topi ini memproduksinya adalah 480.000 per 1 lusinnya. Per satuannya adalah Rp70.000. Sudah itu adalah termasuk dari topi dan sablon. Nah, untuk harga penjualan produk ini untuk baju sekitar 120.000 untuk jual satuannya. Modalnya adalah Rp80.000. Kemudian untung satuan dari penjualan baju adalah 40.000. Jaket harga jual satuannya adalah 220.000. Modal satuan dari jaket adalah 180.000. Kemudian untung satuannya adalah Rp40.000. Kemudian tote bag adalah harga jualnya adalah Rp110.000. Kemudian modal satuan dari tote bag, modalnya produksi tote bag adalah 70.000 per satunya. Jadi keuntungannya adalah 40.000 untuk tote bag. Kemudian yang topi, harga jual satuannya sebesar 110.000. Modal satuannya sebesar Rp70.000. Nah, untuk untungnya sebesar 40.000. Jadi ditotalkan semua mulai dari baju, jaket, tote bag, topi memiliki keuntungan 40.000 di setiap produknya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi pitching dari bisnis saya yaitu Hanren Society. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.